Menteri, tadi kita sudah membahas begitu ya bahwa tantangan salah satunya adalah mungkin perspektif masyarakat yang selama ini masih salah paham gitu ya mengenai destinasi pariwisata halal sebenarnya adalah penambahan layanan, bukannya mensyariahkan destinasinya. Kemudian pandemi kemarin yang sempat melanda Indonesia cukup keras gitu. Nah, kalau tahun ini kan kita berharap sudah mulai endemi gitu dan 2022 pandemi sudah tidak menjadi hal yang mengancam perekonomian gitu. Nah, target dari Kementerian Pariwisata bagaimana untuk 2022? Ya, pertama kan kita lihat bahwa pertumbuhan spending wisatawan muslim ini terus bertumbuh. 12% dari total spending wisatawan global. Angkanya 1,66 triliun spending wisatawan global, di mana 200 miliar dolar itu adalah spending wisatawan muslim. Nah, kalau kita tata dengan baik kebangkitan ekonomi kita, terbukalah peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja. Bukan hanya dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, tapi juga wisatawan Nusantara nih yang ke Kapadokia, juga ke Mesir, melihat piramid dan lain sebagainya, tapi mereka belum melihat misalnya bagaimana kilometer 0 di Aceh, Masjid Baitur Rahman. Mereka duluan ke Blue Mosque di Turki, tapi belum ke Masjid Baitur Rahman yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, atau mereka belum destinasi wisata kuliner halal yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Nah, ini yang menjadi tujuan kita, bagaimana wisatawan Nusantara juga fokus selain daripada tentunya safety-nya, tapi juga domestik ekonomi kita. Proyeksi pertumbuhan kita wisatawan muslim dunia ini mencapai 140 juta kunjungan atau 80% dari tahun 2019. Jadi kita akan kembali ke baseline kita di tahun 2019. Nah, saya ingin memberi catatan nih sebelum kita tutup perbincangan kita adalah wisatawan ini adalah wisatawan yang berkualitas karena spendingnya meningkat dan juga lama tinggalnya juga lebih lama. Dan tahun terberat yang kita hadapi adalah 2020 dan 2021. Dengan adanya protokol kesehatan yang ketat dan disiplin seperti CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, layanan service yang bagus dengan konsep halalan toiban, juga konsep Islam yang menjadi rahmatan lil alamin ini, kita juga melakukan sertifikasi pada para pelaku usaha pariwisata sehingga mereka betul-betul bisa memberikan jaminan layanannya ini sangat baik. Nah, untuk penutup, dua keunggulan bidang wisata halal kita seperti komunikasi, publikasi dan promosi akan kita tingkatkan serta layanan, service SDM. Jadi jangka pendek ini akan kita perbaiki, pemahaman yang lebih baik, juga wisatawan Nusantara, dan tentunya layanan yang lebih mumpuni berkelas dunia. Saya yakin ini adalah awal kebangkitan ekonomi kita. Ini akan membuka peluang usaha dan lebih dari 1,1 juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan kita ciptakan. Oke, terakhir Pak Menteri, Aceh kemudian Sumatera Barat kan mungkin udah sangat identik dengan wisata halal gitu di tanah air. Daerah lain mungkin yang akan digarap selanjutnya? Yang menurut saya juga Potensial? memiliki keunggulan destinasi Kepri, Kepulauan Riau ada tadi, di Pulau Penyengat, juga di Jawa Barat. Jakarta ini punya Pulau Macan. Ini salah satu pulau yang sudah mendapatkan sertifikasi destinasi yang memberikan layanan halal mulai dari makan dan tempat ibadah. Juga kita lihat NTB, Madura, ini sangat luar biasa, wisata ziarah di Jawa Timur, juga di NTB, tentunya kita melihat negeri dengan 1.000 masjid, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, sampai ke Raja Ampat. Di Raja Ampat itu ada destinasi wisata religi, di mana ada lafaz Allah yang terbentuk secara alamiah. Itu luar biasa menurut saya untuk kesempatan kita bertadabur alam. Jadi dari seluruh wilayah Nusantara, mulai dari paling barat sampai paling timur, siap untuk pariwisata halal dan kebangkitan ekonomi kita. Oke. Untuk masyarakat ataupun pemirsa di rumah dari Bapak gitu ya, apa himbauan agar bisa berperan aktif juga dalam meningkatkan, memulihkan sektor pariwisata tanah air kita?
sekarang adalah waktu yang sangat dibutuhkan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Setelah 2 tahun kita didera oleh pandemi, kita selamatkan kesehatan masyarakat, saatnya kita membangun ekonomi kita yang lebih kuat. Sebelum teman-teman berwisata di luar negeri, yuk kita explore destinasi di Indonesia aja. Yuk kita beli produk-produk kreatif lokal kita, bangga buatan Indonesia, dan beli produk-produk lokal kita. Dengan itu maka kita akan segera bangkit dari pandemi, kita bertransisi membuka peluang usaha, dan kita akan menciptakan begitu banyak lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Baik, amin. Maju terus sektor pariwisata tanah air. Pak Menteri, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikian spesial dialog edisi Lebaran kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk karir, kehidupan Anda sehari-hari maupun mungkin investasi Anda ya. Dan pemirsa, saya Prisa Sombodatu mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan sampai jumpa. Thank you.